Ratusan mahasiswa menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pematang Siantar, Sumatera Utara. Mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus ini menggelar orasi dengan membakar ban bekas dihadang puluhan personil kepolisian. 1 jam berorasi dan tidak ditanggapi anggota dewan, massa memaksa masuk dengan mendobrak gerbang kantor wakil rakyat. Kericuhan pun terjadi saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Dalam orasinya, mahasiswa menilai Undang-Undang TNI sangat merugikan masyarakat Indonesia. Kita menolak itu gara-gara undang-undangnya itu membuat TNI bisa melakukan operasi militer terhadap masyarakat seperti salah satu negara lah bang, ya Myanmar bang, yang digunakan militernya bang. Nah kita pun nggak mau bang kembali lagi ke itu. Usai menduduki gedung DPRD, mahasiswa memblokir jalan dan melakukan orasi hingga membuat arus lalu lintas di depan kantor DPRD dan kantor Wali Kota Pematang Siantar mengalami kemacetan panjang. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmas Dewan, iNews melaporkan. Inilah aksi puluhan demonstran menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi pada Selasa lalu. Dalam rekaman video terlihat puluhan demonstran menyampaikan aspirasinya sembari menaiki meja paripurna serta merusak sejumlah fasilitas yang ada. Buntut dari aksi ini, pihak DPRD Kota Bekasi melaporkan kasus perusakan ruang paripurna dan sejumlah fasilitas di gedung DPRD Kota Bekasi ke Mapolres Metro Bekasi Kota pada Rabu siang. Selain lapor polisi, pihak DPRD Kota Bekasi juga mengecam tindakan anarkis dan perusakan yang dilakukan saat menyampaikan aspirasi. Aksi orang yang tidak dikenal, tanpa pemberitahuan mereka datang ke gedung DPRD, merusak sekitar 50 orang, merusak dan mencoret-coret gedung paripurna dan gedung DPRD. Dan ini kami sudah lihat para pelakunya sekitar 8 orang. Dan kami sepakat proses hukum terus berjalan. Anggota Dewan Kota Bekasi saat ini terbuka dan aspiratif. Kita tidak menutup diri dan kemarin pun aksi yang hari Senin kita terima secara baik oleh Bu Sekwan dan oleh Ketua Komisi 4. Kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan tentunya merusak aset negara. Kasus perusakan ini kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Demi memenuhi kebutuhan baju lebaran anak dengan harga murah, ratusan emak-emak saling dorong hingga tarik-menarik untuk mendapatkan nomor antrian belanja di salah satu toko baju anak Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah anak-anak yang ikut bersama ibunya menangis lantaran terjepit di tengah kerumunan. Setiap tahunnya toko ini menyediakan pakaian untuk anak-anak momen lebaran dengan harga yang sangat murah namun kualitas bagus. Sehingga tak heran diserbu emak-emak yang datang dari berbagai wilayah. Bahkan ada yang datang dari luar kota seperti dari Kabupaten Mamasa dan juga sebagian wilayah di Sulawesi Selatan. Belanja baju anak-anak karena di sini mumpung murah, jadi daripada mulai ke pasar-pasar mahal di sini murah media. Selain pakaian anak, toko ini juga menyediakan kelengkapan rumah tangga dengan harga murah dan berkualitas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Minta apa? THR? THR apa? Tempat lebaran. Dalam keadaan mabuk, pria yang mengaku sebagai anggota salah satu ormas tersebut memalak meminta tunjangan hari raya kepada pemilik pangkas rambut di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pria tersebut juga mendatangi sejumlah kios dan berdalih uang THR tersebut akan digunakan untuk membeli ketupat lebaran. Karena merasa terganggu, korban pemilik kios terpaksa merekam video aksi pemalakan tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Awalnya minta THR gitu,
tapi ngatasnamakan oknum ormas kemarin tuh. Yang nggak saya enak tuh sambil mabuk-mabuknya. Udah gitu depan customer saya juga kemarin. Tahu saya lagi motong masih tetap aja gitu. Biasanya kan orang nunggu dulu atau apa gitu. Udah saya bilang minta maaf tuh masih tetap aja gitu. Lu kagak mau ngasih, malah terus ngancem gitu. Malah nyeder-nyeder terus ke saya di sini. Ya itu yang bikin saya nggak enak. Meski tidak ada yang terluka maupun korban, namun pemilik kios berharap aksi pemalakan tersebut dapat ditindaklanjuti aparat karena sudah sangat meresahkan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga Kota Pekanbaru yang hendak menuju Kota Bangkinang. Izin pimpinan 65 mobil Jalan Tol Bangkinang Pekanbaru. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil, namun menurut pemilik kendaraan setelah masuk jalan tol tiba-tiba bagian depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar Kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Nah, terjadi kebakaran satu unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki, iNews melaporkan. Seorang pemotor di Kabupaten Blitar meninggal dunia usai terkena ledakan bubuk mesiu yang dibawanya. Ledakan diduga terjadi setelah pemotor bernama Ashbar Awsat Al-Maliki, 21 tahun, terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Talun, Kabupaten Blitar. Pengendara sepeda motor terjatuh hingga terseret beberapa meter dan tiba-tiba terdapat ledakan di tempat. Hasil olah TKP diduga pemotor ini tengah membawa bubuk mesiu. Ledakan bubuk mesiu mengenai perut pengendara motor hingga mengalami luka yang cukup parah. Dari hasil olah TKP juga kami dapati kendaraan tersebut setelah berbenturan dengan sepeda pancal terseret sekian meter, kemudian terjadi ledakan. Ya, kemudian kami duga ledakan tersebutlah yang menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Ngudi Waluyo Wulingi. Kini anggota Polres Blitar tengah melakukan penyelidikan kasus ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Batara Kresna dengan mobil terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat ditabrak kereta, mobil pemudik berpenumpang 7 orang tersebut terpental sejauh hampir 20 meter. Selain kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat kejadian itu 4 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Setelah kecelakaan itu berlangsung, sirene dan palang kereta itu baru bunyi, Pak. Sirenenya baru bunyi setelah kecelakaan kereta itu berlangsung dan palangnya masih di atas. Masih di atas seperti ini, jadi mobilnya sudah kena kereta duluan. Sementara sirenenya berbunyi setelah keretanya itu nabrak. Untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi termasuk penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.
Untuk memastikan arus mudik tahun ini berjalan aman, lancar, dan selamat, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Agus Subianto meninjau arus mudik Lebaran 2025 di rest area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Kapolri menyebut petugas kepolisian telah mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menyiapkan pos jaga di area kilometer 50 untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sedangkan Panglima TNI Agus Subianto menyebut telah menyiapkan 66.714 personel TNI di beberapa titik untuk membantu Polri pada musim mudik Lebaran tahun ini. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya, ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Selain personil, TNI juga menyiapkan 9 pesawat udara dengan jenis Hercules, kemudian CN, Kasa. Kemudian juga TNI menyiapkan 4 KRI yang sekarang sudah operasional untuk membantu masyarakat yang mudik gratis, itu dari Jakarta menuju ke Semarang dan Surabaya. 1 KRI itu 2.000 personil dan hari ini sudah full. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan dukungan kepada pemerintah pusat serta petugas gabungan yang mengawal jalannya mudik Lebaran. Pemda Jabar juga memastikan masyarakat sekitar yang wilayahnya menjadi jalur mudik tidak beraktivitas yang berlebihan sehingga pemudik tidak terganggu. Tim Liputan A-News melaporkan. Hasil positif yang diraih Timnas Indonesia usai mengalahkan Bahrain 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta membuka peluang skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kini koleksi poin Rizky Ridho dan kawan-kawan adalah 9 poin atau terpaut 1 angka dari peringkat ketiga Arab Saudi dan tertinggal 4 poin dari runner-up Australia. Jika di laga ke-9 saat menjamu Tiongkok di GBK Juni nanti, Garuda bisa meraih 3 poin, maka peluang untuk menggeser Arab Saudi dan menempel Australia menjadi semakin besar. Dan apabila di laga pamungkas Garuda juga bisa meraih poin penuh saat melawan Jepang, maka harapan merebut posisi runner-up dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia bisa terwujud. Timnas sendiri cukup meraih tambahan 4 poin jika ingin mengamankan diri lolos ke putaran 4 dengan mengalahkan Tiongkok dan menahan imbang Jepang. Yang jelas, kemenangan oleh Romene dan kolega atas Bahrain membuat ranking FIFA Timnas Garuda meroket ke posisi 123 dunia. Indonesia naik 4 peringkat dari posisi 127 setelah mengoleksi 1.142 poin, mengungguli Sierra Leone, Republik Kongo, Gambia, dan India. Posisi ke-123 ini juga menjadi peringkat terbaik Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai bentuk dukungan secara langsung, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan datangi hotel tempat menginap para pemain Timnas Merah Putih. Dalam kesempatan ini, Presiden menitipkan pesan kepada para penggawa Garuda untuk tetap semangat dan memberikan hasil terbaik. Tak lupa Presiden Prabowo menyaksikan langsung laga Timnas Garuda kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Prabowo yang didampingi Ketua PSSI Erick Thohir dan sejumlah menteri tampak antusias menyaksikan jalannya pertandingan. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia ini larut dalam sukacita saat Timnas Garuda melesakkan gol. Usai laga yang berakhir kemenangan 1-0, Presiden Prabowo turun ke lapangan memberikan ucapan selamat kepada skuad Merah Putih.
Prabowo juga turut menyanyikan lagu Tanah Airku dari pinggir lapangan yang diperdengarkan di Stadion GWK. Dalam sesi wawancara dengan para jurnalis, Presiden Prabowo mengucap syukur atas kemenangan timnas dan optimistis skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Demi sesuap nasi untuk menyambung hidup, orang rela melakukan apa saja meski membahayakan bagi diri sendiri. Setidaknya inilah yang terlihat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat sebuah kapal feri bersandar. Ratusan porter langsung berebut masuk ke kapal untuk menawarkan jasa angkut barang kepada penumpang. Tak jarang, aksi saling dorong dan injak terjadi demi mendapatkan pundi-pundi rupiah. Terlihat memilukan, namun para porter ini mengaku sudah biasa. Apalagi di momen arus mudik ini, banyak penumpang kapal yang membawa barang banyak sehingga kesempatan untuk mendapatkan rupiah akan lebih mudah. Tidak ada tarif pasti untuk jasa angkut barang ini. Semua dilakukan dengan tawar-menawar. Sudah ke berapa angkutan ini, Mas? Sudah. Ini aja, Pak. Pertama angkutan ini. Baru pertama, Pak? Baru pertama. Biasanya berapa, Mas? Kalau berapa Mas? Biasanya, Pak? Ya, tak tentu, Pak. Kadang. Oh, berapa, Mas? Biasanya, Mas? Ya, kadang nggak dapat, kadang ya dapat. Kalau dapat berapa? Berapa? 3. Tergantung rezeki. Ini lebaran panennya, Mas ya? Lebaran ini rame ya? Iya, alhamdulillah rame. Bagi penumpang yang membawa banyak barang bawaan, kehadiran porter cukup membantu. Meski di musim mudik hasilnya cukup lumayan. Para kuli angkut barang ini mengaku bekerja sebagai porter bukanlah pilihan. Mereka mengaku terpaksa bekerja seperti ini karena di desa tidak ada pekerjaan, sementara keluarga juga butuh uang untuk menutup kebutuhan. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ratusan pemudik sepeda motor terus memenuhi kantong-kantong parkir di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Meski lama mengantri, para pemudik sejenak terhibur dengan tulisan di belakang pemotor di depannya. Tulisan itu merupakan cerita selama dalam perjalanan. Ada juga yang menceritakan kondisi sepeda motor tua milik ayahnya yang ikut mudik. Selain motor, ratusan truk juga memenuhi antrian saat masuk ke dalam lambung kapal. Para supir truk mengaku sudah antri sejak pukul 2 siang dan baru malam ini bisa diberangkatkan. Beruntung barang muatan truk bukan makanan ataupun sayuran yang dapat rusak atau busuk. Tapi tadi nggak sempat nanya nggak kenapa gitu? Nggak ada kapal kan cuma sana doang. Cuma dua dermaga ya? Sore ini aja yang agak cepat, Pak. Oh gitu ya? Iya. Masuknya cepat. Pak tujuan kemana, Pak? Saya Palembang. Bapak? Diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada tanggal 28 Maret besok karena para buruh pabrik maupun karyawan lainnya mulai libur panjang. Dari kota Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Antrian kendaraan pemudik terjadi di gerbang tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Lagi-lagi antrian terjadi karena banyak pemudik yang kehabisan saldo e-tol. Akibatnya para pengemudi harus antri di gardu pembayaran untuk mengisi ulang saldo. Mau ke Tegal. Mau ke Tegal. Ini sampai Pejagan saldonya habis. Habis. Kenapa Pak habis, Pak? Enggak disiapin, Pak, dari awal mudik itu? Tadi disiapin. Hah? Cuma pas siapin pas berangkat doang. Pas berangkat doang. Antrian di gerbang tol Pejagan selain akibat saldo e-tol habis juga karena ketidaktahuan bahwa masuk keluar tol harus menggunakan satu kartu yang sama. Padahal pemudik yang kehabisan e-tol dan menggunakan kartu lain bisa mengakibatkan sensor di gardu tol error. Perlambatan karena banyak dari pemudik
yang mengisi saldo. Yang kedua, pemudik juga minim pengetahuan terkait dengan kartu masuk itu dibuat juga kartu keluar. Jadi dia menggunakan kartu lain. Itu menjadi perlambatan yang mengakibatkan sensor dari gerbang menjadi error. Agar tak menemukan kendala saat bayar tol, berikut rincian tarif tol yang dapat menjadi acuan bagi pemudik. Ingat, tarif tadi merupakan akumulasi perkiraan tarif tol dan belum termasuk diskon 20% yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pastikan saldo uang elektronik atau e-tol Anda cukup agar tak menghambat perjalanan mudik. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Sejumlah ruas tol akan menerapkan sistem ganjil genap untuk periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan mengatur arus lalu lintas agar lebih tertib. Nah, agar perjalanan tetap lancar, yuk pahami aturan ganjil genap yang bakal berlaku di arus mudik tahun ini. Aturan ini berlaku mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB hingga Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB di ruas tol Jakarta Cikampek KM 47 sampai tol Semarang Batang atau KM 414. Aturan ini juga berlaku di tol Tangerang Merak KM 31 hingga KM 98. Selanjutnya pada Kamis 3 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin 7 April 2025 pukul 00 WIB berlaku untuk arus balik. Lantas bagaimana cara kerja ganjil genap? Aturan ini mengikuti angka terakhir pada plat nomor kendaraan dan angka 0 dihitung sebagai angka genap. Jika ada pengendara yang melanggar aturan ini, petugas akan mengalihkan kendaraan tersebut ke jalur arteri dan tilang akan diproses melalui sistem e-tilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan anak-anak kebon siri yang hadir bersama orang tua antusias mengikuti kegiatan ngabuburit yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama MNC Peduli di pelataran masjid yang berada di Komplek Perkantoran MNC Center Kebon Siri, Jakarta Pusat. Selain ngabuburit, KKP RI dan MNC Peduli mengajak anak-anak yang hadir di lokasi mendengarkan cerita kisah Ramadan yang inspiratif. Mereka yang hadir juga diberikan edukasi tentang pentingnya protein ikan bagi tumbuh kembang anak serta dikenalkan beragam jenis ikan laut melalui permainan. Saya sangat senang ya, mudah-mudahan kedepannya juga selalu ada kegiatan Safari Ramadan karena sangat membantu untuk warga kami yang ada di wilayah Kebon Siri. Dalam hal ini Kelurahan Kebon Siri sangat mengapresiasi dan juga sangat bangga sekali kepada MNC yang mana MNC melalui program MNC Peduli telah peduli kepada warga kami. Pada kesempatan ini KKP RI dan MNC Peduli juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan bahan makanan olahan ikan serta Al-Quran guna meningkatkan keimanan di bulan yang penuh berkah. Dan tentu kerjasama dengan para mitra ini menjadi satu langkah untuk memperluas jaringan sosialisasi dan juga edukasi terhadap bagaimana memasyarakatkan gemar makan ikan. Selain mencari keberkahan di bulan Ramadan, kegiatan ini diharapkan memberi manfaat positif serta tumbuh kesadaran orang tua dalam memberikan asupan bergizi kepada anak-anaknya, salah satunya dari ikan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.